Dan tidak ada yang bisa menjaga anak-anak kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat ditekankan kita untuk bisa bagaimana menjadi orang yang soleh dan istri kita soleha semaksimal mungkin. Kesolehan kita dengan kesolehan kita, Allah akan menjaga anak-anak kita. Saya punya teman, kemarin saya ketemu dia, orang Arab biasalah poligami, anaknya banyak. Kalau Indonesia tidak biasa. Dia belum umur 30 tahun sudah punya 3 istri. Belum umur 30 tahun sudah punya 3 istri. Saya bilang, bagaimana kau ngurus anak-anak? 3 istri repot. Satu aja kita kadang-kadang setengah mampus ngurusnya. Apalagi 3 istri, masing-masing punya anak. Sekarang masing-masing semuanya, saya tanya anakmu sekarang berapa? Anak saya sekarang 10. Tapi kalau kau tanya tahun depan, insya Allah 13. Kok bisa? Semuanya lagi hamil katanya. Belum 30 tahun sudah punya istri berapa? 3. Sekarang umurnya mungkin 32 kalau nggak salah. Saya bilang, gimana kau ngurus anak-anak? Dia bilang sama saya, Firanda, ya kalau kita cuma berusaha semaksimal mungkin, yang penting kita baik. Kalau kita soleh, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, saya punya tetangga, punya anak banyak. Anaknya 11 orang yang memenuhi saf pertama di masjid. Semua yang memenuhi saf pertama, anaknya 11 orang. Terkadang anak satunya yang masih kecil lari-lari, nakal, maka ditahan sama teman saya itu. Kata dia, kamu nih, ibumu yang mana? Ibumu yang mana? Kata. Saking banyaknya anaknya, dia lupa. Ibumu yang mana? Diam, kamu jangan ganggu. Anaknya sendiri, tapi dia lupa ibunya yang mana. Kalau kita ya ingat terus, karena satu-satunya yang kita cintai. Artinya subhanallah, mendidik anak-anak yang paling utama adalah kita bagaimana kita soleh, istri kita soleh. Ingat, betapapun kita bermaksiat, pandangan haram yang kita lihat, makanan haram yang kita lihat, pasti ada pengaruhnya sama anak-anak. Pasti ada pengaruhnya, cepat atau lambat. Pengaruh terhadap istri, pengaruh terhadap anak-anak. Jaga pandangan, Allah jaga anak-anak kita. Makan yang halal, Allah jaga anak-anak kita. Lihat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Betapa hebatnya Al-Imam Al-Bukhari, betapa cerdasnya Al-Imam Al-Bukhari. Di antara rahasianya karena ayahnya. Padahal yang memelihara Al-Imam Al-Bukhari adalah ibunya, namun ayahnya cepat meninggal. Al-Imam Al-Bukhari disebutkan dalam sejarah bagaimana tatkala dia datang ke Baghdad, kemudian diuji oleh sekitar 10 ahlul hadis, yang masing-masing muhaddis mendatangkan 10 hadis. Jadi dia akan diuji dengan 100 hadis. Diuji kepada Imam Al-Bukhari. Katanya dia ahli hadis, kemudian dia hafalannya banyak. Maka penguji pertama datang, wahai Al-Bukhari, kenalkah anda tentang hadis ini? An fulan, an fulan, an fulan. Ani Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, kata Imam Bukhari, saya tidak tahu hadis ini. La a'rifuhu, saya tidak tahu. Hadis yang kedua, an fulan, an fulan, an fulan. Disebutkan sanadnya, perawi-perawinya. Ya, hafal rawi itu enggak gampang ya ikhwan, susah. Saya S1 4 tahun di hadis. Sekarang mungkin tanya rawi-rawi saya lupa. Kenapa? Rawi-rawinya namanya nama-nama Arab, terkadang nama. Kalau namanya Paijo, Paimin mungkin saya bisa hafal. Ini namanya, aduh ini Mustawrad bin Musad, susah. Kadang-kadang kita enggak. Musarhad bin Musarbal bin Musar, ada perawi hadis yang namanya aneh, saya lupa tuh. Namanya siapa gitu. Ada Musarhad, Musarbal, Mukat begini namanya, sampai ada yang mengatakan jangan-jangan ini apa? Jimat katanya. Jambi-jambi karena namanya itu begitu sulitnya. Namun para ahli mereka hafal. Guru kita Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafal nama itu. Intinya disebutkan hadis pertama dengan rawi-rawinya sampai kepada Nabi, hadis kedua, hadis ke-10 Imam Bukhari tidak ada tahu hadis semua. Datang penguji kedua. Hadis pertama, hadis kedua sampai hadis 10 kata Imam Bukhari, la a'rifu, saya tidak tahu. Sampai orang ke-10 sempurnalah 100 hadis. Maka orang-orang ragu. Imam Bukhari katanya hafalannya kuat, kok enggak tahu hadis-hadis tersebut? Maka Imam Bukhari mengatakan, dia perbaiki. Adapun hadis yang ke-7 misalnya, maka dia terbalik dengan hadis ke-25 misalnya. Dia langsung perbaiki, yang menakjubkan berarti sekali dengar dia hafal, ya atau tidak? Sekali dengar dia hafal, dan dia bisa perbaiki. Adapun kamu orang pertama, tadi hadis kelima kau sebutkan an fulan, an fulan, an fulan, an fulan, kebalik rawinya dengan orang yang kelima misalnya dari hadis kesian, terbalik, diperbaiki sama Imam Bukhari. Yang menakjubkan sekali dengar dia hafal dan dia bisa perbaiki. Itu hafalannya kayak apa? Oleh kenapa Rasulullah SAW disebutkan apa namanya? Rasul apa namanya? Nabiyul Ummi. Nabi yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Dan benar, tatkala Nabi diutus, banyak orang-orang Arab tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kenapa? Mereka, kata para ulama, mereka berpegang dengan hafalan mereka.
Padahal mereka para penyair, mereka bisa bikin syair, namun mereka tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kata para ulama, kenapa? Karena mereka hafalannya kuat. Sehingga mereka mengandalkan hafalan mereka dalam banyak hal. Di antaranya Rasulullah SAW tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Tapi Imam Al-Bukhari, di antara sebabnya kenapa beliau hafalannya kuat, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di Muqaddimah Fathul Bari dalam hadis sari, disebutkan bagaimana ayahnya tatkala meninggal dia mengatakan, saya tidak pernah makan suatu barang yang saya ragu. Tidak ada hasilnya, tidak ada yang syubhat. Seluruh yang dia makan adalah hasil yang halal. Maka saya katakan, kesolehan kita berpengaruh terhadap anak-anak kita. Namun kalau kita kerja, yang halal kita makan, yang syubhat kita embat, yang haram kita senggol-senggol, ya anak kita ya kura-kura ninja jadi ya. Ya, pengaruh sama anak-anak, pasti pengaruh, pasti pengaruh. Cepat atau lambat akan ada pengaruhnya. Oleh karena kalau kita sudah terlanjur terjerumus, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat. Karena taubat kita juga akan berpengaruh kepada anak-anak kita. Maka saya katakan yang paling utama, lihat bagaimana tadi Nabi Khadir bercerita bahwasanya wa kana abuhuma salihah. Kedua anak yatim ini, kenapa saya berbuat baik kepada mereka? Karena kakek yang ketujuhnya adalah orang yang saleh.